Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan kisah asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Pisces, di mana kamu yang sedang melihat video ini terlibat di dalamnya. Ya, nanti akan ada 2 kali penarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca energi antara Pisces dengan pasangannya yang lain, terlepas apa status dan hubungan mereka. Dan tarikan energi kartu tarot kedua untuk membaca hubungan antara Pisces dengan dirimu yang saat ini sedang menyaksikan video, sama aja. Terlepas dari siapa atau apa statusnya kamu dalam kisah asmara cinta segitiganya Pisces ini ya. Nah, tetapi sebelum memulai tarik kartu tarot, di sini mari akan ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading energi kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa terbolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan kamu dalam menyikapi pembacaan ini. Oke, baik. Untuk memulai kita akan tarik duluan energi antara Pisces dengan partnernya yang lain di luar sana. Energi mereka untuk 1 hingga 15 Maret 2022 adalah ya. Tentu saja di sini ekspresi-ekspresi cinta akan dihadirkan gitu ya. Dan memaksakan diri mesti gitu. Memaksakan diri mesti agar hubungan ini masih terus berjalan, itu kelihatan banget di sini. Gitu ya. Namun ada beberapa kesalahan-kesalahan, entah itu baik dari pasangannya Pisces ataupun dari Piscesnya sendiri. Kesalahan ini terjadi berulang-ulang kali tanpa adanya pembaharuan, gitu ya, tanpa adanya pembaharuan. Karena mari ngelihat bahwa salah satu di antara mereka menjalankan hubungan ini dengan bertepuk dada, gitu. Jadi maksudnya bahwa ini adalah yang paling terbaik gitu ya. Ya akunya seperti ini. Kamu mestinya terima dong. Nah, ungkapan-ungkapan atau kata-kata seperti itu menjadi tameng gitu. Menjadi tameng untuk tidak terjadinya evolusi jiwa, evolusi diri, pertumbuhan diri. Nah, gitu ya. Dan entah ini ilusi gitu ya, bilang bahwa oh kami berdua adalah orang yang saling mencintai, padahal belum tentu demikian adanya. Tapi nanti akan kita tarik kartu tarotnya ya, melihat apa yang sesungguhnya terjadi di antara mereka berdua. Tetapi rasa optimis gitu loh, rasa optimis, ada hadir cinta di sini gitu ya. Itulah yang membuat hubungan ini, salah satunya alasannya ya, mereka berdua ini masih terus terkoneksi, masih terus terhubung satu sama lain. Nah kayak gitu ya. Jadi yang disangka ini bisa juga ya, yang disangka ini cinta, padahal ini hanya ketertarikan secara maybe seksual, maybe harta. Nah yang kayak gitu ya. Nah jadi ada salah-salah persepsi di sini kalau mari lihat. Gitu ya. Oke. Bisa juga ini berkorban ya, udah berkorban habis-habisan, tapi pengorbanan ini salah ditempatkan salah dipersembahkan kepada orang yang harusnya pantas kayak gitu ya. Jadi kesalahan lah. Bisa dikatakan kesalahan memberikan ketotalan kepada seseorang di sini gitu ya. Oke, untuk pertama kita tarik dulu energi dari pasangan Piscesnya sendiri. Itu, oke. Ya. Jadi kalau pasangan Pisces ini mari lihat sebenarnya dia ini tidak romantis ya, tidak romantis. Usianya bisa saja memang tua, bahkan dia bisa di sini powerful orangnya ya. Powerful, misalnya harta dia lebih banyak, status sosialnya dia lebih tinggi daripada Pisces, atau dia sebagai suaminya Pisces. Di sini dia memang mari lihat menekan Pisces ini.
gitu ya. Jadi hubungan mereka ini boleh jadi hanya berorientasi kepada dia adalah si pengambil keputusan, pengambil kebijakan, tetapi cara mainnya mari lihat di sini agak sedikit cenderung keras gitu ya, pakai tangan besi gitu. Oke, nggak ada kompromi gitu. Dengan Pisces ini nggak ada kompromi. Kalau dia sudah bilang A, maka mau tidak mau dan bahkan pakai sistem paksaan harus dia lakukan. Nah gitu ya, agar Pisces ini manut ke dia. Nah kayak gitu. Iya, jadi pasangan Pisces ini kalau Maria memang orangnya cenderung egois di sini ya. Cenderung egois. Dia setiap mengambil keputusan itu hanya demi kepentingannya dia saja. Tidak melihat apakah keputusan dia ini juga cocok untuk Pisces-nya gitu. Jadi ibaratnya gini, dia bisa semena-mena, dia bisa seenak-enaknya aja gitu ya kepada Pisces ini. Dia tahu apa yang dia lakukan itu kecurangan, kesalahan, tetapi dia tidak paham ya. Ini yang menggambarkan kartu dia tadi, keras dia gitu loh ya. Jadi dengan Pisces ini kalau mari lihat, dia menyeret ini ya, energinya ini menyeret. Nah kayak gitu, menyeret Pisces. Bukan ada di sini kalau mari lihat energinya itu energi ajakan. Jika ini adalah selingkuhan Pisces, wah ini berat banget ya. Tujuan orang berselingkuh itu kan ingin berbahagia ya. Itu kan berbahagia minimal secara duniawi kayak gitu. Tetapi kalau mari lihat ini tidak akan dapat. Pisces tidak akan dapat, setidaknya di 1 sampai 15. Alih-alih mendapatkan cinta gitu ya. Kekasaran dalam berucap gitu ya. Ada juga di sini merendahkan harga diri. Merendahkan harga diri Pisces maksudnya mari. Di sana ada. Di sana ada gitu ya. Nah, jadi sia-sia ya Pisces berselingkuh dengan orang yang seperti ini gitu ya. Nambahin beban hidup gitu. Nambahin beban hidup di sini. Nah, jika ternyata ini adalah suami atau istrinya Pisces, pengabaian bahkan ancaman untuk bercerai ini ada. Ancaman untuk berpisah ini ada gitu ya. Dan ini kalau mari bilang keputusannya hampir-hampir, apapun alasan Pisces gitu ya untuk menahan perceraian ini, perpisahan ini, saya rasa tidak akan mempan ke partnernya. Setidaknya untuk 1 sampai 15 lagi-lagi ya. Nah gitu. Oke. Ya. Jadi kayak gini. Pasangannya ini kalau mari lihat orangnya dia merasa bahwa dia harus melakukan tindakan yang keras tadi kepada Pisces gitu. Dan ini bisa juga ya cara-cara dia untuk nundukin Pisces. Nah, bisa juga ini. Gitu ya. Pakai cara kekerasan tadi gitu lah. Untuk nundukin Pisces. Nah, di sana. Dan orang ini kalau mari lihat, kebahagiaan sesungguhnya di hati dia ini nggak ada ini ya. Nggak ada. Jadi keras. Itu aja mainnya. Jadi kalau Pisces ngadepin orang seperti ini, makin dikerasin, makin menjadi nih orang. Jadi harusnya memang Pisces itu pakai cara-cara kelembutan terhadap dia gitu ya. Kalau enggak mereka ini laga terus gitu lah. Dan untuk beberapa, jika kalian ya, misalnya kamu yang menonton video ini adalah selingkuhan Pisces, ketahuan rasa-rasanya di sini ada, dan
hasil akhir dari pasangan atau hasil akhir dari keputusan pasangannya Pisces ini adalah berpisah gitu. Adalah berpisah. Jadi dia bilang dia harus mengambil sebuah ketegasan gitu ya, jika ini suami atau istrinya Pisces. Dia harus mengambil sebuah ketegasan agar hidupnya dia ini nggak acak adut dibuat oleh Pisces gitu ya. Nah, jadi dia yang tadinya punya angan-angan beginilah begitulah indahlah gitu ya, dengan Pisces ini diambiarkan, dipadamkan. Nah gitu, jadi tipe orang seperti ini tidak bisa menerima dan memaklumi tentang perselingkuhan, ya. Tidak bisa di sini, tidak mau pasangannya ini, gitu loh ya. Nah jadi satu sisi memang orang ini keras banget kalau dia suami atau istri dari Pisces, dia keras di sini. Dia bukan tipe orang yang menggantungkan hidupnya kepada Pisces, dan dia tidak segan-segan atau dia tidak gentar ya untuk meninggalkan Pisces. Tidak gentar di sini ya. Oke, baik, kita lihat dulu energi Pisces ke dia ini seperti apa. Ya. Oh, kalau Pisces ini belum bisa pergi ya dari dia, nggak bisa pergi, nggak bisa. Aku masih ingin berbahagia dengan kamu, gitu loh. Aku masih ingin kamu tuh ada dalam hidupnya aku. Padahal orang ini tadi kalau nggak keras banget pakai tangan besi ya, pokoknya ini nggak ada ini lembut-lembutnya orang ini. Kalau mari lihat sebenarnya agak kurang di sini ya, agak kurang dia. Nah, tetapi tuh tadi Pisces bilang enggak, aku masih ingin dengan kamu, gitu ya. Aku masih ingin di sini dengan kamu. Nah gitu ya. Tetapi kalau Mari rasa Pisces ini nggak punya keberanian untuk benar-benar meninggalkan pasangannya ini gitu. Karena menurut dia bahagia kok. Dia yang punya angan-angan atau dia yang berilusi bahwa ada cinta gitu ya. Tetap ada cinta di sini. Dia mencintaiku, dia menyayangiku. Padahal tidak yang seperti itu juga kali. Enggak, katanya. Seharusnya enggak gitu ya. Tapi Pisces bilang aku enggak mau tanpa kamu. Karena ketika aku jatuh, kamu orang yang hadir gitu ya. Ketika aku sedih, kamu adalah penghiburku. Nah gitu. Ya. Jadi kalau Mari bilang ini energinya Pisces sih yang lebih ngototan ya. Pisces yang lebih ngototan ke orang ini gitu. Memang kalau untuk maksa, saya rasa di sini Pisces nggak ada nih energi dia maksain orang ini. Lagian dia nggak bisa dipaksa pun, ini pasangannya gitu ya. Nggak bisa dipaksa di sini. Jadi Pisces ini mau, pokoknya ya, dia ini nggak bisa nih ditawar-tawar. Kamu mesti ada, kamu nggak boleh ninggalin aku gitu ya. Walaupun dia nggak berani ngomong ini, gitu. Kalau misalnya ini pasangannya bilang, oke, kamu dengan aku, tapi Pisces, kamu ninggalin pasangan kamu yang lain ya. Wah, dia kalau saya lihat dia nggak berani ninggalin kamu juga ya. Piscesnya nggak berani ninggalin kamu juga gitu. Karena Pisces ini sebenarnya tahu bahwa dia adalah orang ya, setidaknya untuk saat ini dia adalah tipe orang yang punya kebutuhan nggak stay dengan satu orang. Kebutuhan dia ini adalah dikelilingi oleh banyak cinta ya. Dikelilingi oleh banyak cinta, itu yang dia mau gitu loh. Nah di sana, jadi nggak akan bisa juga ninggalin kamu, tapi tidak juga ingin melepaskan pasangannya yang ini. Nah gitu ya, masih tetap ada rasa sayang di sini. Enggak kok, dia sayang kok ke aku gitu ya. Dia cinta kok ke aku. Nah itu kata-kata yang ulang-ulang diucapkan atau diyakini oleh Pisces ini gitu loh.
ya. Berubah demi pasangannya Pisces nggak mau. Itu udah jelas. Pisces ini nggak mau banget ini, gitu. Menselaraskan dirinya dengan jadi ini nggak adalah tidak balance ini, ya. Hubungan mereka tidak balance. Kalau nggak Pisces yang terlalu berkorban, besok lusa ini yang terlalu berkorban. Nah, gitu-gitu aja ini energi mereka. Gitu, ya. Oke, kita tinggalkan. Jadi sedang tidak baik-baik saja ya sesungguhnya hubungan Pisces dengan partnernya yang lain. Sekarang kita masuk ke energi Pisces dengan kamu dengan kamu yang saat ini sedang melihat video untuk tanggal 1 hingga 15 Maret 2022. Energi kalian adalah ya ini milikku, itu ya, ada ini milikku. Nah, tapi ketika bilang ini milikku, dia sembari ada kayak yang perhitungan juga ada ya. Energi kamu atau energi Pisces ada sedikit perhitungan juga di sini, gitu. Tapi secara batin ini mari lihat seharusnya sih dalam posisi tidak tenang gitu ya. Jadi kayak yang ada kebutuhan, entah kamu yang melihat video atau Pisces, ada kebutuhan besar yang dirasa itu bisa didapatkan dari hubungan kalian ini. Nah, gitu. Karena ada keuntungannya di sini. Tapi ini keuntungannya dikatakan tentu saja, wah ini positif, ini keuntungannya positif nih, gitu ya. Maksudnya ini untuk jangka panjang ini, gitu. Ada ngomong jangka panjangnya gitu ya. Tetapi kondisi ini mudah marah, mudah cemas gitu. Bahkan memanfaatkan kelemahan pasangan demi keuntungan pribadi. Ini ada gitu. Kalau mari bilang kenyamanan nggak ada gitu ya. Salah seorang lebih menekan yang lain gitu. Ini jelas saja menunjukkan kelemahan sesungguhnya ya, tapi kelemahan ini ditutup-tutupi bisa dengan cara agak sedikit keras gitu ya, agak sedikit kasar gitu. Playing victim, nah ada di sini playing victimnya gitu ya. Aku adalah korban, karena aku korban maka kamu harus kayak gini, kamu berhutang ini, berhutang itu, tanda kutip ya, berhutangnya. Nah gitu ya. Oke, kita tarik dulu energi dari kamu yang sedang melihat video ini. Energi kamu. Ya. Oh ya. Kamu enjoy di sini, mari lihat, kamu asik gitu ya. Kamu tahu caranya menarik Pisces ini menjadi miliknya kamu. Walaupun kamu tahu Pisces berselingkuh di luar sana, atau kamu tahu Pisces ini menjadikan kamu sebagai selingkuhan gitu ya. Kamu dengan Pisces ini mari lihat tidak bodoh gitu ya. Kamu melalukan juga maunya kamu gitu. Kalau kamu hanya selingkuhan gitu ya. Jadi ibaratnya kamu tuh bukan hanya kayak capek-capek buang pulsa untuk video call gitu ya. Kamu bukan hanya yang ibaratnya capek untuk ngelayani Pisces gitu ya. Oh enggak, kamu di sini percaya diri sekali. Mari lihat, dia mau ngapain di luar sana bolos gitu ya. Nggak mau ribet gitu ya, ribet gitu ya. Jadi kamu benar-benar yang kayak bisa hadir secara utuh dalam hubungan kalian ini. Jadi kamu tahu tuh, nggak ada, kamu nggak mau rugi di sini, nggak mau rugi kamu gitu ya. Apa-apa ya, yang kamu rasa berharga itu kamu tarik dari Pisces. Kamu amankan bagi dirinya kamu. Nah gitu ya. Jadi kamu ini di posisi yang kalau Maria bilang powerful sekali gitu ya. Kamu tidak mau terjebak gitu. Kamu tidak mau terhanyut-hanyut gitu ya.
kepada cinta-cinta yang tidak masuk akal, nah kayak gitu. Kamu enggak. Kalau kamu seorang istri atau kamu seorang suami gitu ya, kamu bekerja, uangnya kamu simpan gitu ya, untuk anak-anak kamu nafkahi anak-anak dengan baik gitu. Gitu ya. Jadi kamu benar-benar bikin rumah tangga kalian ini orang nggak tahu bahwa Pisces ini berselingkuh dari kamu. Nah itu intinya. Kamu nggak peduli. Itu Mari bilang, kamu nggak peduli dia mau ngapain, gila di luar sana gitu ya, liar di luar sana, sembarang kamu gitu. Pokoknya tugas dan tanggung jawab kamu selesaikan dengan baik jika kamu seorang suami atau seorang istri. Jika ternyata kamu selingkuhan dari Pisces, itu tadi kamu tarik uangnya Pisces. Mari lihat di sini ya. Kamu tarik uangnya dia, kamu ambil keuntungan-keuntungan yang bisa kamu dapatkan dari dia. Nah gitu, kamu membahagiakan diri kamu sendiri. Atau gini, kamu tuh nggak mau ngasih apapun kepada Pisces, oke ya? Oke lah, misalnya kamu ini tidak minta apapun dari Pisces, tidak ngambil apapun dari Pisces, tetapi uangnya kamu, ya uangnya kamu atau pencahariannya kamu nggak mau ngasih sia-sia untuk Pisces. Jadi kalau Mari bilang, kamu di sini sadar posisi dan kamu di sini teguh ya. Energi teguhnya kamu di sini kelihatan banget gitu. Kamu percaya diri sekali. Jadi ibaratnya kamu tuh tidak menggantungkan bahagia kamu, hidup kamu ke Pisces. Tidak. Jadi kamu di sini stabil, konten banget kamu sama hidupnya kamu. Nah gitu. Kamu di sini ya tidak tamak, Mari lihat. Tidak tamak ya, tidak tamak maksudnya mau dia lahir dan batin ya, kamu inginkan Pisces itu lahir dan batin, enggak gitu. Kalau misalnya kamu hanya dapat uangnya aja, ya udah kamu syukuri gitu. Kalau Mari lihat ya, kamu syukur aja kamu dapat uangnya, udah gitu. Kamu nggak butuh juga dia tuh melo-melo lah, cinta-cinta apalah sama kamu. Di situ Mari lihat, kamu juga tidak butuh ya. Nah di sana, selama dia bagus saja sama kamu gitu ya, baik aja sama kamu, udah dia mau ngapain, Mari lihat kamu kayak permisif saja, monggo silahkan. Nah gitu ya, kamu nggak yang pening, uring-uringan gitu dalam permainan ini, enggak. Nah di sana, jadi kamu self love, self care, ini kamu kuat gitu, bagus kamu ini ya, hebat kamu kalau Mari lihat. Gitu ya. Jadi kamu stabilkan aja kebutuhannya kamu dari dia, udah gitu. Enggak yang muluk-muluk inilah itulah macam-macam lah, harus cinta tulus dan suci lah, mungkin kamu bilang pret gitu ya. Enggak pedulian kamu. Nah ini Mari lihat ya, memang ini energinya banyak nih, Taurus, Virgo, Capricorn, kemudian ada Aquarius di sini, ada Sagittarius, Leo, Aries, Pisces, Scorpio dan Cancer. Nah itu ya energi kamu yang saat ini melihat video. Tapi ini bisa aja cuman hanya sekedar energi. Tapi energi tanah ya. Energi tanah, energi pikiran gitu ya. Energi udara, pikiran. Itu kalau Mari lihat kamu kayak stabilkan gitu loh. Ya. Jadi kamu di sini nggak yang main keras hati, keras kepala, enggak. Kamu enggak gitu ya. Jadi kamu penerimaan kamu dalam hubungan kalian ini baik sekali, bagus sekali. Nah gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu energi Pisces-nya untuk kamu gitu. Oh, justru dia yang kayak anak-anak di sini, Mari lihat ya. Justru dia yang kayak anak-anak. Dia banyak keselnya nih, lihat kamu. Mari lihat, dia nih agak cemburuan ini ya, Pisces-nya. Cemburu banget sama kamu, gitu. Dan dia ini kayak berhati-hati. Jadi dia ini yang salah tingkah kalau Mari lihat ya. Dia salah tingkah. Toh apapun yang dia lakukan ke kamu nggak akan bisa bikin dia menang. Dan dia dan itu dia kesel gitu loh. Dia kesel ya. Dia nggak berani yang kayak nge-push kamu. Dia nggak berani yang kayak maksain kamu, nggak berani. Karena toh dengan kamu pada kenyataannya dia bahagia kok ya.
Dia happy banget dengan kamu. Dia nyaman banget dengan kamu. Jadi ketemu kamu tuh kayak ketemu seorang apa ya? Energi ya, energi aja ini ya. Energi kayak keibuan atau energi kebapaan, dia dapat itu dari kamu. Dan itu yang bikin dia bahagia sekali sesungguhnya gitu ya. Bahagia walaupun ini kalau Mari rasa cemburu gitu ya. Misalnya kamu asik dengan hidupnya kamu sendiri, ini cemburu gitu ya. Cemburu banget ini di dalam hatinya dia. Gitu. Tapi Mari rasa kalau misalnya dia nunjukin kecemburuannya sama kamu, terus kamu ngomong sesuatu ke dia, ngapain sih kamu cemburu-cemburu? Dia langsung kayak ciut gitu ya. Jadi kalau cari perkara sama kamu, Mari rasa energi Pisces sebenarnya nggak berani gitu ya. Sebenarnya ini nggak berani cari perkara ini. Ini main gerilyaan ini. Kalau misalnya kamu diselingkuhin ya, ternyata kamu istrinya atau suaminya Pisces atau kamu pacar yang diselingkuhin, nggak berani dia ini main terang-terangan kalau Mari lihat ya. Main gerilya ini, main belakang ini, main balik layar dengan kamu ini. Nggak berani ngomong ini sama kamu sesungguhnya. Cuman ngedumel-ngedumel di dalam gitu. Ya. Sayangi aku dong. Nah, itu lebih banyak. Ini sensitifan dia ya. Sensitifan. Manja ini sama kamu sesungguhnya. Manja banget ini. Entah dia tunjukkan sama kamu entah enggak. Tapi kalau Mari manja ini. Gitu. Nggak berdaya tanpa kamu. Makanya kadang-kadang ini mau nih. Kayak apa ya, narik-narik perhatian kamu. Tapi dengan ekspresi yang agak nyindir lah gitu, tapi cepet ini bisa kamu patahkan, cepet dia bisa kamu bungkam di sini gitu ya. Jadi sebenarnya dia ini nunjukkan ketidakberdayaannya. Jadi gini ya, kalau dia bilang bahwa kamu tuh punya arti besar bagi dia, harus ada kamu baru dia bisa bahagia gitu loh. Walaupun dia berselingkuh atau hanya menjadikan kamu sebagai selingkuhan, tapi kok hatinya ini ya, hatinya ini kayak dia yakin bahwa dia dicintai, dia yakin dia disayangi oleh kamu gitu. Dia bisa manja dengan leluasa ke kamu. Gitu ya. Karena dia, walaupun dia laki-laki nih ya, walaupun Piscesnya laki-laki dan dia lebih tua usianya dari kamu, tapi dia nggak bisa tutup-tutupin. Sebenarnya dia tuh pengen ngebocah gitu. Ngebocah di hadapan kamu. Nah, di sana. Itu ya. Apalagi kalau energi kamu sesungguhnya lembut ke Pisces ini. Gitu ya. Misalnya ketika kamu memperlakukan dia atau kamu memperhatikan dia, kamu bisa bikin dia manja sama kamu lembut sama dia. Kecuali kalau dia cari-cari perkara ya. Kalau dia cari perkara, Mari lihat kamu bisa kayak gini aja ya. Kayak gini udah langsung bungkam dia gitu. Ya. Jadi kalau kayak ngontrol kamu, dia nggak bisa gitu. Dia nggak berani. Bukan nggak bisa, tapi dia nggak berani gitu. Maunya dia itu dibelai-belai sama kamu, dipeluk-peluk, dicium-cium sama kamu. Itu yang maunya dia. Nah gitu. Ya. Jadi nggak akan bisa nih lepasin kamu. Cari tahu hari-hari tentang dirimu. Walaupun ada beberapa hal yang kayak tadi bahwa kamu tuh kayaknya bisa dengan diri kamu sendiri gitu ya, bahwa kamu bahagia kok sebenarnya dengan diri kamu sendiri tanpa butuh hadirnya Pisces ini. Cemburu dia di sana gitu, nggak yakin dia kalau kamu tuh nggak yang main-main di luar sana gitu, kok bisa nyaman banget sama hidup kamu sendiri. Nah yang kayak gitu ada nih energi dari Pisces ke kamu nih, kayak gitu ya. Dia nih hati-hati sekali nih kalau dia misalnya kecewa oleh kamu. Takut banget dia dikecewakan gitu. Ya, jadi ada beberapa hal yang pura-pura aja dia nggak tahu padahal dia tahu gitu. Tapi karena dia ngeri kalau kamu tuh ninggalin dia, karena posisinya adalah kebahagiaan yang akan kamu berikan kepada dia gitu. Jadi dia ya udahlah kayak gitu. Ya, ini bicara tentang batin, oke? Piscesnya lebih tunjukkan bicara tentang batin ketika dengan kamu. Jadi kondisi batin dari dia
adalah merasa disayangi, merasa dicintai, walaupun dia tidak merasa bahwa masih tetap ada kekhawatiran, ketakutan gitu ya. Takut ditinggalin oleh kamu. Nah, yang perasaan-perasaan seperti itu masih ada. Nah, jika kamu dengan Pisces ini posisinya sedang tidak ngomongan gitu ya, sedang tidak komunikasi, cepat atau lambat dia akan datang kok ke kamu. Dia akan datang dengan pasang muka seolah tidak terjadi apa-apa dan datang dengan sebegitu manjanya ke kamu. Nah, oke, itu ya. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Semoga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.